Anak-anak kita adalah titipan dari Tuhan. Kita nggak pernah tahu sampai kapan kita dikasih kesempatan untuk bisa menjaga mereka. Tugas kita sebagai orang tua sebetulnya bukan hanya untuk membesarkan mereka aja, tapi justru tugas terutama kita adalah bisa membentuk mereka untuk jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berguna. Kalau kita mengajarkan anak-anak kita nilai-nilai yang baik untuk kehidupan mereka, sebetulnya kita sedang memberikan bekal kebahagiaan buat mereka untuk masa depan mereka. Karena itu yuk kita sama-sama mau lihat nih ada 7 nilai penting yang perlu banget kita ajarkan untuk anak-anak kita. Yang pertama, rasa cukup. Mengajarkan anak-anak kita untuk mengerti rasa cukup, mengerti batasan cukup, itu sebetulnya membuat anak-anak kita jadi lebih mudah bersyukur. Bukan berarti kita ngajarin mereka untuk hidup cukup-cukup aja lah, bukan begitu ya. Bukan berarti bikin mereka jadi malas sehingga mereka nggak mau mengejar hal-hal yang bisa mereka kejar, nggak gitu. Mereka harus bisa mengejar berbagai macam hal dalam hidup ini. Tapi mereka juga harus mengerti batasannya, mereka harus bisa bersyukur dalam segala keadaan. Caranya gimana ngajarin mereka tentang rasa cukup? Dengan tidak memanjakan mereka, dengan tidak memberikan segala sesuatu yang mereka minta. Contoh, kalau teman-teman di sekolah mereka pada pakai handphone yang canggih-canggih gitu, yang paling update, setiap tahun ganti, ajarin sama anak-anak bahwa handphone itu adalah alat komunikasi, bukan alat buat gaya-gayaan. Jadi pakai aja handphone yang ada untuk komunikasi dan tidak perlu ganti setiap tahun. Pada saat rusak baru ganti. Tapi kita sebagai orang tua juga tetap harus kasih teladan juga. Jangan kitanya bilang begitu ke mereka tapi kita rajin banget ganti handphone. Akhirnya mereka jadi nggak sesuai kan apa yang mereka dengar dengan apa yang mereka lihat gitu. Jadi kita mesti belajar juga untuk memberikan teladan. Dengan mengerti rasa cukup, anak jadi terbiasa untuk tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Mereka tahu bahwa apa yang mereka punya saat ini udah cukup, karena itu mereka tetap percaya diri. Yang kedua, empati. Kita mesti ajarin anak-anak kita untuk punya empati. Empati adalah bagaimana kita memahami perasaannya orang lain. Bagaimana kita melihat suatu masalah dari sudut pandangnya orang lain. Gimana caranya mengajarkan empati ke anak-anak? Ya dari kita sendiri. Kita harus bisa kasih teladan buat mereka. Teladan misalnya pada saat kita memperlakukan orang lain dengan baik, pada saat kita memberi dengan tulus, pada saat kita mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian. Dengan demikian, anak-anak kita juga bisa memahami keberadaan orang lain. Anak-anak kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Mengajarkan empati buat anak-anak bisa juga dilakukan dengan cara membacakan cerita-cerita yang membangun rasa empati. Jadi biasanya kan kalau saya dulu ya, waktu anak-anak masih kecil, kita malam sebelum tidur, saya bacain buku cerita. Nah, pada saat bacaan buku cerita itu, saya ceritanya tuh ekspresif gitu loh. Pakai sampai ikutan nangis gitu. Nah, anak-anak tuh dengerinnya sampai ikut-ikut nangis juga gitu. Jadi dengan begitu mereka bisa merasakan apa yang tokoh-tokoh di buku itu rasakan juga. Jadi bisa juga dengan cara itu ya. Berikutnya, ajari anak-anak untuk mengerti nilai diri mereka yang sesungguhnya. Ajari mereka bahwa nilai diri mereka yang sesungguhnya bukan dilihat dari barang-barang yang mereka punya. Mereka bukan berharga atau berarti hanya karena barang-barang yang mereka pakai, tapi mereka lebih dianggap berharga, lebih dianggap berarti dilihat dari karakter mereka, dari cara mereka memperlakukan orang lain, dari cara mereka menghormati orang lain, dari cara mereka bisa mempertahankan integritas mereka pada saat orang lain di sekitar mereka, teman-teman mereka melakukan hal yang salah, tapi mereka tetap melakukan hal yang benar. Dengan begitu mereka tahu itulah nilai diri mereka yang sesungguhnya. Ajari anak juga tentang sopan santun. Anak yang diajari sopan santun dari kecil itu akan lebih mudah menempatkan dirinya di lingkungannya. Ajari anak untuk bisa menghormati orang yang lebih tua. Kemudian ajari anak untuk bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Ajari anak kita untuk 3 kata penting nih yang harus mereka tahu kan. Kata maaf, kalau mereka melakukan sesuatu yang salah harus minta maaf. Kemudian kata tolong, waktu mau minta tolong sama orang lain untuk melakukan sesuatu untuk mereka harus pakai kata tolong, bukan kata perintah. Kemudian yang ketiga, kata terima kasih. Harus mau bilang terima kasih sama orang-orang yang sudah melakukan sesuatu buat mereka.
Dan sampai dengan sopan santun yang kayak misalnya duduk di meja makan nih bareng-bareng, cara duduk di meja makan yang baik gimana, kaki nggak boleh naik ke atas misalnya. Kemudian kalau misalnya makan itu jangan bunyi, mulutnya mesti dalam keadaan tertutup gitu. Sopan kan di depan orang gitu. Terus dia gitu masukin makanan jangan terlalu penuh-penuh ke dalam mulut dan sebagainya. Sopan santun ini membuat anak jadi lebih mudah untuk bisa diterima sama lingkungan juga. Kemudian budaya antri, mengajarkan anak untuk sabar menunggu giliran, itu bisa membuat mereka jadi lebih menghargai orang lain. Kita sendiri juga harus bisa kasih teladan dengan cara misalnya pada saat kita lagi mau membeli sesuatu kita antri gitu, tunggu di belakang orang lain yang sudah lebih dulu. Kemudian pada saat kita di toilet umum kita antri gitu kan. Nah, dengan begitu anak juga melihat, oh ini memang kita harus juga belajar antri. Nah, udah gitu ajarin juga nih pada saat lagi main sama teman-temannya, mainnya juga mesti ganti-gantian ya gitu. Terus antri mainan yang itu mungkin tunggu dulu, jangan main langsung rebut yang gitu ya. Jadi kan dengan begitu anak-anak juga jadi bisa punya banyak teman, bisa dihargai sama teman-temannya juga. Kejujuran atau integritas, anak kita perlu diajarin untuk bisa punya kejujuran atau integritas, melakukan hal yang benar walaupun gak ada yang melihat. Jadi mereka tuh bukan melakukan hal yang benar pada saat ada kita aja gitu, tapi pada saat kita nggak lihat sekalipun mereka tetap melakukan hal yang benar. Dengan gitu kita harus melatih, harus juga kita sendiri kasih teladan dengan cara kita nggak berbohong sama anak kita. Ya, dengan begitu anak-anak kita tuh bukan menjadi anak-anak yang salah arah. Karena orang yang tidak mengerti integritas, orang-orang itu sebetulnya adalah orang-orang yang akan memilih cara yang salah untuk mencapai keinginan mereka. Kita nggak mau kan anak kita caranya salah gitu untuk mencapai keinginan mereka. Jadi kita harus ajarkan anak kita untuk punya integritas dalam hidup mereka. Ajari juga anak untuk bisa menerima perbedaan. Ajari anak-anak kita nih, kasih tahu ke mereka bahwa nggak semua orang itu sama seperti mereka. Ya, di dunia ini ada berbagai macam jenis manusia. Tuhan itu suka banget perbedaan. Ya, maka dari itu kasih tahu sama mereka, ada macam-macam orang nih. Ada orang yang rambutnya keriting, ada orang yang rambutnya lurus, ada yang matanya sipit, ada yang matanya belok. Banyak macam orang di dunia ini. Tapi Tuhan sayang semuanya. Karena itu kita juga mesti sayang sama orang-orang lain yang beda sama kita. Dengan begitu anak kita jadi bisa menghargai orang lain yang berbeda dari dia. Gak ada tuh yang namanya bully-bully temennya, karena dia tahu juga bagaimana untuk menghargai orang lain walaupun mungkin temennya berbeda dari dia. Ada quote bagus nih dari Ann Landers yang bilang begini, "It is not what you do for your children, but what you have taught them to do for themselves that will make them successful human beings." Bukan hal-hal yang kita lakukan buat anak-anak kita yang akan membuat mereka berhasil, tapi apa yang kita ajarkan untuk anak-anak kita supaya mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, itu yang akan membuat mereka jadi orang-orang yang sukses, mereka yang punya masa depan yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan video hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya senang banget teman-teman sudah nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi nanti di video ini. Thank you for watching ya. Bye.